wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini, berikan kita panjang umur sampai saat ini, sehingga kita dapat kembali bertemu, dapat berjumpa kembali, dapat mengambil ilmu kembali di kelas online yang insya Allah kita adakan 1 minggu 3 kali di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Double tak lupa juga saya dan teman-teman panjatkan sholawat kepada Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali mengambil ilmu, kita dapat menggali ilmu para guru-guru hebat di pesantren properti, salah satunya ini Kang Erdi. Ya, alhamdulillah guru saya dan teman-teman semuanya di sini mungkin kita sudah mengetahui Kang Erdi hebatnya bagaimana. Alhamdulillah saya bertemu Kang Erdi waktu bulan Agustus tahun kemarin. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang alhamdulillah bisa dibilang cukup lah buat pemula seperti saya dan teman-teman saya waktu itu di perumahan Kang Erdi di Jatinangor. Saya dibilang itu perumahan terbesar juga di Jatinangor. Jadi alhamdulillahnya saya sangat bersyukur kepada Allah. Saya dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kemarin Mas Bedit, hari ini ada Kang Erdi, dan mungkin masih banyak lagi guru-guru pesantren properti yang insya Allah saya dan teman-teman akan menghadirkan di kelas online malam hari ini. Kita akan bersama-sama bagi ilmu, kita akan sharing-sharing ilmu, kita sama-sama belajar gitu. Mungkin yang join udah ada 58 orang, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak-Bapak dan Ibu bisa lihat di layar HP ataupun laptop ada portofolio tentang Kang Erdi. Kang Erdi dengar, Kang? Ya, dengar. Ya, alhamdulillah. Begitu. Apa mau ngomong, Pak? Ntar aja. Kang Erdi mau langsung mulai atau bagaimana, Kang? Boleh, silakan. Ini ada Pak Bambang ya? Pak Guru kita mau ngobrol, mau bincang-bincang. Alhamdulillah, Pak Bambang sudah hadir ingin berbincang-bincang bersama kita. Mohon doanya juga buat saya dan khususnya Pak Bambang yang mungkin jadwalnya sedang padat. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Karena saat-saat ini mungkin kita dan teman-teman dan Pak Bambang berusaha memberikan yang terbaik, memberikan yang insya Allah buat teman-teman kita memfasilitasi supaya bisa menjadi developer yang amanah. Gitu. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Bambang. Kenapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Mas Herdi kok suaranya putus-putus nih. Mas Herdi? Putus-putus, Pak. Oh, udah, oke, enggak. Ya, Pak Bambang. Ya. Sekarang sudah ada berapa ini? 68. Ya, sudah 68. Pasti Nabil nunggu, biasanya 8 baru penuh 100. Ya. Baru insya Allah. Kita sudah kompo, Mas. Ya, Pak. Yang akan hadir lagi nanti Pak, ada lagi Mas Adi Adenka hari Jumat. Wah, guru saya. Hari Senin depan Mas Adi Adenka, hari Jumat minggu depan, pas 1 minggu lagi. Hari Senin besok Mas Wildan dari Bogor yang anak muda itu, insya Allah. Terus di akhir bulan nanti ada guru besar, ya, guru besar dari UGM, profesor. Bagaimana dia akan bahas tentang ilmu properti. Itu profesor, doktor, ya, dari UGM yang dulu pernah ngisi kelas online, kelas waktu pembukaan di kuliah umum di pesantren properti. Nanti juga akan ada itu. Juga akan menghadirkan beberapa pembicara top-top
ya. Tapi topnya itu bukan top karena hebat ilmunya, tapi karena akhlaknya yang baik, ya. Kalau mencari hanya pembicara yang hebat, tetapi tidak punya nilai-nilai kebangsaan, malah anak-anak bangsa ini jadi rusak, itu kan. Maka tetap kita steril, tetap bukan kita pilih asal guru, tetapi guru mungkin milih yang sederhana. Suatu saat akan kita hadirkan juga, namanya Noryadi, ya. Dia seorang pedagang apa tuh? Penebang kayu yang lulusan SMA, ya, lulusan SMA nih, penebang kayu, lulusan SMA. Tetapi sekarang sudah punya hampir 30 lokasi di daerah Kulon Progo. Modalnya hanya 4 juta saat itu. Nah, ini itu murid kita kurang lebih 9 tahun lalu. Nah, ini itu yang justru teman-teman saya ingin ngajari yang sederhana-sederhana aja. Guru-guru yang sederhana, ya. Kita bangsa yang hebat, bukan bangsa yang harus apa ya. Lebih baik kita menjadi orang biasa, akhlaknya baik, daripada guru menjadi orang yang hebat, tetapi dia istilahnya tidak punya jiwa nasional. Nah, ini saatnya teman-teman semua, ya, di suasana krisis corona ini, bagaimana teman-teman terus kita dari pesantren properti Senin, Rabu, Jumat, ya, tidak lelah-lelah itu. Terus ada kelas online. Wah, ini free, tidak bayar serupiah pun. Walaupun ada kelas-kelas yang juga supaya kontribusinya juga jalan di pesantren properti. Ada 2 kelas, yaitu tentang kelas negosiasi, itu hari Minggu besok, ya. Itu jalan terus itu. Terus sudah pertemuan keempat atau berapa itu. 4. Itu tiap minggu. Baru ada kelas namanya kelas sayang anak. Bagaimana teman-teman itu mampu mengeksekusi, yakin tuh, dalam 4-5 bulan, 6 bulan, itu tiap bulan bisa mengeksekusi 1 lokasi tanah. Caranya gimana? Itu ada namanya kelas sayang anak. Bagaimana menyiapkan putra putri sebelum lulus SMA harusnya punya 10 lokasi. Nah, caranya gimana? Insya Allah. Itu yang ngajar saya sendiri. Itu baru mulai minggu depannya, tanggal 28, yang harusnya tanggal 21, karena tanah yang mau dites untuk eksekusi itu belum siap, maka kita undurkan 1 minggu, ya. Itu pesertanya sudah cukup banyak, ya. Sudah lebih dari 50-60, ya, target kita 100 supaya lebih enak, mudah lagi. Jadi teman-teman yang belum bergabung, itu biayanya juga saya kelasnya itu. Monggo, supaya bisa untuk bayar listrik dan air di pesantren. Ya, itu kita lakukan, ya. Dan teman-teman juga di bulan Mei ini kita mencari mitra, partner untuk pendaftaran siswa-siswa di pesantren properti untuk program setahun. Itu menjadi kemitraan pesantren properti untuk kita akan buka kantor-kantor cabang, kantor-kantor pesantren properti di seluruh Indonesia sebagai kantor pendaftaran siswa. Harapannya apa? Harapannya teman-teman nanti dengan itu juga akan punya lokasi. Project itu otomatis dah. Itu otomatis, itu menjadi harapan kami semua. Itu seluruh Indonesia. Itu syaratnya mudah, akan dapat 2 kaos, dapat brosur, dapat katalog, dapat company profile, akan dipromosikan. Perubahan-perubahan teman-teman akan masukkan ke web, langsung nge-link dan sebagainya. Itu bagian dari support pesantren properti kepada seluruh alumni yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah mungkin dalam waktu 3 tahun ini yang belajar di pesantren properti kan sudah hampir 4.000, 5.000, 6.000 lah, ya, yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Monggo, Mas Herdi sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Kurang keras loh, Mas. Insya Allah Pak Bambang. Kalau ya. kalau guru yang merintah, saya manut. Mas Bedit. Siap. Mas Ima, Bapak Guru. Tolong jadi moderatornya Mas Herdi ya. Saya udah ada Mas Fadil, saya Ima aja. Bener pusing banget, Mas. Pusing banget. Masuk angin saya, Mas. Itu sudah minum tolak angin.
paling enak itu jangan sampai, yang penting tolangin nggak apa-apa, jangan mau cari obat tolak miskin itu deh yang agak deh itu monggo. Wah, alhamdulillah Pak Aziz nongol. Mana Pak Aziz? Pak Aziz. Halo? Siap. Alhamdulillah Pak Aziz nongol. Pak Eka, mana Pak Eka? Mana Pak Eka? Siap. Di absen. Alhamdulillah absen. Di absen sama Gurunda. Saya bukan absen, Bung. Apalagi saya boleh bagi siapa nih? Mas Agung. Wah, Mas Agung pakai kaos tuan terus itu. Mas Agung. Iya, Agung. sampai tidak dicuci loh itu. Mas Agung mana tuh? Mas Agung. Gerobokan. Gerobokan Mas ya? Iya, Pak. Oh, Terus. oke, matur nuwun Mas. Nah, Mas Agung yang kemarin tanya Mas Bedit baiknya kayak apa ya? Jadi jipuan rawopo, ning sarate ono piutang. Jadi hanya ada piutang Mas. Jadi ben aman. Yang disarankan Mas Bedit mau. Jadi supaya tidak mengharapkan dari uang cash in penjualan. Jangan sampai itu. Terus. Itu Mas Fata juga dari Banjarbaru yang kemarin tanahnya 3 hektar yang mau eksekusi. Monggo waktu, dan saya juga Pak Happy dari Berau itu Mas RD, itu Pak Happy dari Berau itu Mas RD, karena Mas dia Happy juga orang Samarinda. Artinya Mas RD sebetulnya putra kelahiran Samarinda, aslinya di Jawa Barat tapi lama di Samarinda. Ya itu cukup panjang perjalanan beliau. Monggo Mas RD, sampai jam 10 masih cukup panjang waktu dan sempat, saya silakan. Monggo Mas Edi. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum. Mas Edi ya, membawa acara. Ya, makasih Pak Bambang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kelimpahan nikmat sampai hari ini bisa bersilaturahmi. Bisa terus bertumbuh, bisa terus berkarya, memberikan karya-karya yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita juga menjadi pengikut setia yang taat dan amanah di bisnis properti. Mas Bedit, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Herdi, semangat. Alhamdulillah. Ini luar biasa saya ini. Pak Aziz. Tadi ada Mas Fida dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, luar biasa ya kondisi hari ini, kondisi yang untuk sebagian orang ini menjadi musibah. Sebagian orang juga menjadikan ini sebagai tantangan, sebagai kesempatan kita juga untuk mengevaluasi diri. Sahabat-sahabat sekalian. Mas Herdi. Ya Pak. Ya Pak ini Bambang. mohon maaf teman-teman semua sudah cukup, karena kelasnya itu hanya cukup 100. Kami belum menambah kapasitas, jadi sudah lebih dari 100. Jadi untuk teman-teman lain terpaksa belum bisa masuk. Baru minggu depan mau tak tambahi kapasitasnya sampai 300. Jadi mohon maaf, ini sudah 100, sudah nggak bisa teman-teman lain masuk. Matur nuwun. Ya, Bisa ke link YouTube-nya itu, Pak? Bukan, karena aku langganan mau 100, Mas. Iya, bisa ke link YouTube-nya, Pak? Hah? Ke link YouTube-nya. Ya, mohon Saya terlihat atau gelap, Pak? Ya, ke link YouTube-nya. Iya. Nanti untuk tambahi kapasitas sampai 200 untuk minggu depan. Matur nuwun Mas Hadi. Monggo lanjut. Baik, terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah selalu Pak Bambang. Saya berbisnis senantiasa membimbing tanpa kenal lelah, dan alhamdulillah sahabat sekalian, bukan hampir semua lokasi properti saya selalu minta izin dulu Pak Bambang. Karena saya yakin kalau kita tajam terhadap guru, insya Allah berkah juga usaha kita. Sahabat sekalian, kondisi hari ini adalah kondisi yang luar biasa. Di satu sisi ini mencekam, di sisi lain juga memberikan kita kesempatan untuk
mengevaluasi, dan kita upgrade. Ada banyak tipe orang menghadapi kondisi hari ini. Ada yang mungkin awalnya menyangkal, teman-teman sekalian. Menyangkal, ini mah biasa saja, atau bahkan merasa tidak percaya akan masuk ke kita. Dulu awal-awal mungkin kita menganggap ini virus hanya untuk di Cina saja, ternyata bergerak terus dan akhirnya juga menimpa kita. Sekarang untuk tempat kami juga di Sumedang, kemungkinan besar tanggal 22 sudah ikut PSBB juga. Artinya secara langsung akan berdampak luar biasa terhadap bisnis kami. Ya, termasuk sudah hampir 1 bulan ini kami tidak bisa leluasa menjenguk lokasi-lokasi yang ada di luar kota. Dan ini juga pasti dirasakan oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat sekalian, saya diberi judul sama Pak Bambang, tema itu badai itu jangan dilawan. Ini luar biasa. Saya juga awalnya merenung dulu, oh iya ya, kita tidak mungkin untuk bisa mengubah arah mata angin, sahabat sekalian. Arah angin itu kita tidak mungkin bisa mengubah, tapi paling tidak kita bisa mengubah arah layar, itu kata orang-orang bijak. Dan seorang pelaut yang tangguh itu terlahir dari hempasan badai yang luar biasa, bukan dari angin sepoi-sepoi, tapi hempasan badai yang luar biasa. Dan mungkin hari ini adalah kondisi di mana pada saat ini kita akan teruji, kita sebagai petarung sejati atau kita sebagai pecundang. Karena petarung sejati, ksatria sejati itu akan menghadapi realita. Nah, hari ini modal utama kita hari ini kita ya mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau saya ketika menyadari posisi ini, yang pertama kami lakukan adalah berserah diri, dan ini kesempatan saya bisa lebih berkomunikasi dengan Allah. Kesempatan saya bisa berdiskusi dengan diri sendiri. Kesempatan bisa mengevaluasi diri dan mengevaluasi usaha kita selama ini. Kesempatan kita lebih dekat dengan keluarga, kesempatan kita lebih merasakan nasib karyawan kita, kesempatan kita bisa lebih merasakan orang-orang di sekitar usaha kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan proyek kita, sehingga orang-orang di sekitar proyek kita bahkan terabaikan. Nah, hari ini terasa sekali, sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagi yang sudah menyadari, selamat, berarti Anda sudah siap bertempur. Bagi yang masih menyangkal kondisi hari ini, ya memang harus siap-siap bahwa ini ada realita. Sahabat sekalian, hidup ini pilihan, kita mau menjadi pemenang atau pecundang, kita mau menjadi taker atau giver, kita mau mengambil sisi positif atau negatifnya, kita bisa menjadikan ini sebagai peluang atau musibah, itu pilihan. Tapi yang membuat kami tetap happy, yang membuat kami tetap optimis, yang membuat kami tetap bahagia adalah ketika kami sepakat di tim bisnis kami mengambil sisi ini ada sebagai peluang. Ini adalah posisi kita kemudian pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan kita untuk mengupgrade diri. Nah, sahabat sekalian, next, Mas Rofi, ya, sahabat sekalian, ini kondisi hari ini. Kondisi hari ini berdasarkan data per tanggal 17 April, bahwa infeksi masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 mencapai 5.516 orang. Dan ini tidak lebih dari 0,002% dari penduduk Indonesia. Namun luar biasa, sahabat sekalian, kita bisa lihat dampaknya sangat terasa sekali. Hari ini jam 7 malam sudah sepi. Rasa-rasanya kalau kita pulang tengah malam hari ini, kita menjadi orang asing. Dan
hari ini terbatas sekali, gerakan kita terbatas. Terus bagi sahabat-sahabat yang sekarang masih aktif proyeknya, tingkat kunjungan konsumen juga hampir tidak ada. Wait and see, menunggu kondisi normal sehingga bayar lagi. Sementara bangunan sudah mulai bangun, KPR juga terganggu hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini adalah mengevaluasi diri, mengevaluasi, memperketat semua lini di usaha kita, memperketat pengeluaran kita, menaikkan produktivitas kita, meskipun kita bekerja lebih terbatas. Nah, mungkin tidak kita bisa lebih tinggi produktivitasnya ketika kondisi terbatas, Bapak Ibu sekalian. Nah, sahabat sekalian, sesuai dengan apa yang sekarang saya sangat konsen, ekoproperti, kami melakukan bisnis properti ini menggunakan filosofi tanaman, filosofi tumbuhan. Bahkan bangunan yang kami bangun pun hari ini ibarat sebuah pohon. Jadi atap kami ibaratnya tajuk daun yang menampung air. Terus bangunan kami itu ibarat batang pohon. Dan nanti ada akar-akar yang kita terjemahkan menjadi biopori dan lain sebagainya. Termasuk bisnis kami pun, kami menjadikan filosofi tanaman ini menjadi bagian dari bisnis kami. Nah, sahabat sekalian, saya sangat mencintai sampai jam hari ini saya punya banyak waktu untuk bermain pot. Ada beberapa tanaman kesayangan kami. Salah satunya yang saya sangat suka itu ada namanya Monstera variegata. Monstera variegata itu kalau 3 daun saja bisa nyampe 2 juta harganya, 5 daun bisa nyampe 5 juta. Artinya kalau dirupiahkan, dikonversikan ke lembar daun, 1 lembar itu 1 juta. Nah, apa hubungannya dengan kondisi hari ini? Nah, sahabat sekalian, kondisi hari ini, saya sering merenung ketika saya bermain pot. Ketika salah satu daun di tanaman kesayangan saya ini terjadi bintik-bintik penyakit, maka yang harus dilakukan adalah mempertahankan daun itu, lalu mengobatinya, atau bisa jadi daun itu terlihat sederhana saja sakitnya, tapi kalau dibiarkan bisa membuat batangnya busuk. Atau harus dipotong sekalian. Terus akibat daun itu bisa jadi juga kalau disembuhkan membuat daun-daun yang lain menjadi kerdil. Nah, lalu satu tanaman yang terlihat subur dalam perjalanan waktu lama-lama mencapai satu titik yang tidak bisa bertumbuh hebat lagi kalau dalam pot. Maka yang akan kita lakukan adalah membongkar pot itu, memangkas akar-akarnya, mengganti medianya dengan media yang lebih bagus, memberi pupuk dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita memberi pupuk pun tanamannya malah rusak. Nah, teman sekalian, kondisi hari ini, di kondisi keterbatasan kita, terkadang di bisnis kita harus memangkas daun. Karena kalau daun yang ada kita pertahankan, bisa menjadikan bagian tanaman yang lain tidak bertumbuh dengan baik. Atau bahkan daun yang terlihat terkena penyakit sedikit, ketika kita paksakan tetap tumbuh, maka bisa menjadikan hari ini kita harus jeli memperlakukan daun itu seperti apa. Apakah daun itu harus dipangkas sekalian, atau diobati, atau dibiarkan saja. Lalu kita terpaksa harus memangkas memangkas akar-akarnya, teman-teman sekalian. Itu kondisi hari ini di usaha kita. Ketika bencana COVID ini terjadi, terkadang kita harus membuang apa yang kita cintai. Tadi
Kang Riki sempat berkomentar di Facebook, jadi hari ini sudah sahabat saya. Sahabat tahu tidak apa yang saya lakukan hari ini? Per hari ini saya memangkas daun kecintaan saya yang 1 lembar daun itu, misalnya di tanaman Monstera variegata, 1 lembar daun itu bisa nilainya 1 juta. Dan daun itu masih dalam kondisi baik-baik saja, harus saya pangkas. Hari ini saya memangkas potensi bisnis yang seharusnya bisa menghasilkan kurang lebih, saya iseng-iseng tadi di jalan ngitung, oh ya, yang saya pangkas hari ini bisa jadi menghasilkan di kondisi normal itu bisa menghasilkan 6 sampai 15 miliar dan kondisinya baik-baik saja. Tapi hari ini saya harus memutuskan bahwa itu harus dipangkas. Nah, hari ini kondisinya kita harus benar-benar jeli mana, kalau dianalogikan tadi tanaman, mana daun yang harus kita pertahankan, mana daun yang harus kita tetapkan tumbuh. Lalu kita juga harus memperhitungkan baik-baik untuk tanaman itu bisa sehat, seberapa banyak pupuk yang harus diberikan, seberapa serius perlakuan terhadap akar-akar yang harus kita lakukan. Sama di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Sama di bisnis properti per hari ini. Ketika kita sudah menyadari kondisi yang sangat serius sekali, maka yang terjadi apa? Hari ini terjadi penurunan profitabilitas. Hari ini tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penurunan. Akibat daya beli masyarakat menurun, kebijakan untuk isolasi mandiri, teman-teman sekalian, industri juga semua lagi stuck, maka akan terjadi penurunan omset dan kas masuk yang telah ditargetkan bisa meleset. Selanjutnya, hari ini juga terjadi penurunan tingkat kunjungan, itu udah pasti. Kunjungan prospek ke lokasi kita, itu setengah mati kita untuk menghadirkannya. Selanjutnya, ada juga terpaksa kita menghentikan aktivitas produksi. Padahal, sahabat-sahabat sekalian, produksi yang sedang asik-asiknya hari ini, sedang hot-hotnya, tiba-tiba harus kita hentikan. Saya per 30 kemarin menghentikan total, hentikan total. Malam kami buat surat resmi kepada seluruh kontraktor, pagi disebar, besoknya saya kedatangan berbondong-bondong para kontraktor demo ke kantor. Karena di proyek kami kurang lebih ada 150 tukang. Mereka mengatakan kami rugi, kasihan tukang. Tapi hari itu, saya harus mengambil keputusan yang memang keputusan itu berat sekali. Tapi apa boleh buat? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan bahwa hari ini kami juga tidak ingin para tukang kehilangan pekerjaan. Pada hari ini kami juga ingin tetap berproduksi, karena kalau tidak berproduksi, konsumen tidak akan bayar. Pencairan KPR pun tidak akan bisa terrealisasi. Sementara, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan sahabat-sahabat sekalian, kondisinya juga kita harus mengevaluasi SDM kita. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin kesempatan kita untuk mau mengupgrade SDM kita, mau menjadikan SDM kita tim yang luar biasa solid, atau kita mau memangkas sekalian SDM kita. Nah, itu banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Sahabat sekalian, Kang Mas Rofi boleh dimunculin tabel riset umum tentang daya beli konsumen secara umum. Mas, ya next ininya. Oh, Mas Bedit ya, Mas Bedit atau Mas Rofi yang? Oke, next. Ya, satu lagi. Ya, ini. Nah, sahabat sekalian, ini yang tadi. Nah, kembali satu lagi. Tabel, ya. Ya, makasih. Ini kondisi per hari ini kalian. Ini menurut para ahli, bukan menurut RD. Jadi hari ini, menurut data dan prediksi sampai bulan Juli akan terjadi penurunan daya beli konsumen per kategori penghasilan. Pertama, konsumen untuk rumah subsidi. Ini hati-hati teman-teman yang bermain rumah subsidi. Maret itu terjadi minus 32%.
April terjadi minus 36%, Mei 30%, minus 24% Juni, dan alhamdulillah ini sudah mulai menurun. Prediksinya bulan Juli minus 15%. Artinya hari ini kita harus benar-benar hati-hati, apalagi pemain subsidi. Pelaku rumah subsidi dalam kondisi normal saja harus lebih berhati-hati daripada pelaku rumah komersil, itu menurut saya. Karena menurut saya pemain rumah subsidi itu luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya yang padat modal itu rumah subsidi daripada rumah komersil. Itu kalau kita sepakat. Kalau saya sepakat seperti itu. Makanya ketika saya diskusi dengan almarhum Mr. DP, saya sampaikan, Pak Dwi, kalau menurut saya pelaku bisnis subsidi itu, pelaku rumah subsidi itu pebisnis properti yang paling hebat. Karena rumah harus jadi dulu. Kita kan teman-teman sekalian untuk menguasai lahan saja kan luar biasa. Lalu kita harus menuntaskan perizinan luar biasa. Menuntaskan legalitas proyeknya, legalitas lahan luar biasa. Menyedot biaya yang sangat luar biasa. Sementara langkah-langkah itu tidak bisa kita lewati. Perizinan itu menjadi hal yang utama sebelum kita bahkan mengeksekusi lahan. Lalu legalitas lahan itu menjadi syarat utama untuk terjadinya akad. Untuk biaya itu saja luar biasa. Pelaku rumah subsidi harus menuntaskan fisik bangunannya dulu. Menuntaskan infrastrukturnya dulu. Nah, dalam kondisi yang normal saja, pelaku rumah subsidi itu luar biasa. Yang pada akhirnya harus bermain dengan instrumen perbankan. Ya, sepakat ya. Nah, selanjutnya, makanya hari ini hati-hati sekali. Banyak pelaku bisnis properti, apalagi para pemula, banyak yang jatuh itu karena gaya hidup, teman-teman sekalian. Jadi yang biasanya kata guru kita, Pak Bambang, yang biasanya kita ngitungannya 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta. Begitu berbisnis properti, hitungannya itu 1 miliar, 2 miliar, 100 juta dalam hitungan hari, 500 juta. Nah, bagi yang mentalnya tidak siap, maka gaya hidupnya sebenarnya melampaui kemampuan cash flow-nya, tapi dia tidak sadar, serasa sudah kaya raya, uang konsumen miliaran. Nah, pada saat itu gaya hidup sudah berubah dahulu. Nah, pelaku rumah subsidi itu lebih rawan daripada pelaku komersil menurut saya. Nah, dan hari ini sahabat sekalian, yang terdampak luar biasa lebih hebat adalah masyarakat berpenghasilan di bawah 2,5 juta per bulan. Nah, kita coba lihat masyarakat yang berpenghasilan menengah itu hari ini terdampak kurang lebih minus 28%, April minus 32%. Ini mudah-mudahan kita berdoa sama-sama sambil kita ikhtiar. Mudah-mudahan ini terjadi penurunan. Pada bulan Mei mudah-mudahan terjadi penurunan dampak COVID ini, sehingga kondisi perekonomian pun akan semakin membaik. 26%, 21%, minus 13%. Dan yang mapan itu sama, di bulan April ini tertinggi 12%. Nah, sahabat sekalian, apa yang harus kita pertimbangkan dari kondisi ini? Maka pada saat kondisi hari ini, tidak harus mengubah arah angin, tapi sahabat sekalian, kita mampu mengubah arah layar. Ya, terus sama seperti kalau kita nyundul bola, paham ya nyundul kalau bahasa Kalimantan, nyundul itu kalau main bola, terus bolanya itu kita headen gitu. Kalau kata orang Sunda kita headen, duk. Nah, kalau kita bermain bola dan kita bermain dengan kepala, apa ya bahasanya? Nah, kan kalau bolanya tegak lurus, kena kepala kita sakit sekali, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita headennya dari samping itu lebih ringan. Maka hari ini jangan dilawan badainya, tapi kita ikuti, kita pelajari, sambil kita belajar. Nah, hari ini kesempatan kita banyak belajar. Tidak ada tempat bagi orang yang sombong hari ini. Tidak ada tempat bagi orang yang menutup diri hari ini. Tidak ada tempat bagi orang yang merasa penuh hari ini. Sahabat sekalian, saya jadi banyak punya kesempatan hari ini belajar.
say hello dengan sahabat-sahabat di berbagai kota, baik pelaku yang sudah lama maupun pebisnis yang baru. Karena hari ini bisnis itu di tangan anak-anak muda. Terkadang kita belajar dari orang-orang yang sudah pengalaman sekali, kita belajar ketahanan, kita belajar kesabaran, kita belajar strategi. Tapi hari ini bisnis ada di tangan anak muda. Mereka lebih kreatif, mereka lebih bisa membaca peluang, mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, mereka menguasai IT, menguasai ilmu-ilmu yang kekinian. Nah, hari ini teman-teman sekalian, bagi orang yang merasa penuh, maka siap-siap untuk tersungkur. Maka satu resepnya sekarang, selain kita berserah diri, selain kita semakin banyak harus self-talking katanya, berbicara pada diri sendiri, memberikan sugesti positif, juga hari ini harus banyak belajar. Menyimak, belajar. Kita sepakat ya, mulai hari ini kita tidak men-share kondisi mencekam, kita tidak share lagi kondisi menakutkan, kita tidak share lagi berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Tapi hari ini kita share hal-hal positif dan kita belajar. Kalau sahabat-sahabat sekalian lihat di web kami, Eko Properti Indonesia, lihat di Panorama Land, lihat di kami hari ini memberitakan hanya yang baik-baik saja. Ya. Masyarakat butuh kebaikan hari ini. Ya. Halo, ya, masih nyambung ya. Nah, Nyambung, Mas, nyambung. Oke. Sekarang bagaimana sikap kita untuk menjawab tantangan hari ini? Next. Ya. Oke, next. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, adaptasi dengan keinginan pasar. Hari ini saatnya untuk berubah, sahabat. Ya. Saya sering saya prospek dari perusahaan-perusahaan besar, berkunjung ke setiap perumahan-perumahan besar, jadi pelajaran buat kami. Saya juga sering berkunjung pada pelaku-pelaku perumahan yang baru, dan saya sering menjadi petugas. Selalu minta mereka prospek kembali. Saya tanya, ada satu perumahan yang membandrol 1,4 miliar. Saya iseng, Mas, dengan kondisi hari ini, boleh enggak saya kalau nego? Oh, negonya apa, Pak? Saya tawar, lalu saya tawarkan dengan skema pembayaran yang harusnya kalau cash bertahap 40 juta 1 bulan. Saya iseng-iseng nawar, Mas, bisa tidak dalam 1 tahun pertama bayarnya 5 juta per bulan? Tahun kedua bayarnya 10 juta per bulan, tahun ketiganya baru saya bayar besar sekalian. Supaya saya tanya dulu sama manajer saya, sama pimpinan saya, dan ternyata disetujui. Terus ada juga yang saya, Mas, bisa tidak kalau seandainya saya ambil perumahan di rumahnya, saya cicilan selama 1 tahun. Begitu mereka diskusi, ya bisa, Pak. Bapak bisa bebas cicilan selama 6 bulan. Nah, dengan berbagai cara hari ini, ada juga satu perumahan yang menawarkan reservasi saja, tidak usah booking, dan refundable. Artinya hari ini kondisinya semua lagi nahan uang, teman-teman sekalian. Maka kita harus kreatif menyikapi prospek-prospek kita. Ya. Dan setiap prospek itu pendekatannya berbeda. Sekarang kita diberi kesempatan untuk belajar, eksperimen saja, gitu. Eksperimen saja, tidak ada salahnya, karena yang terpenting itu kalau kata Pak Bambang, ketahanan cash flow harus kita jaga. Yang penting cash flow kita terjaga ketahanannya, maka eksperimen saja menyikapi keinginan pasar hari ini. Sahabat sekalian, saya kaget, ada sahabat saya yang bergerak di agen marketing, dia sampaikan,
Kang, hari ini saya closing 4 unit rumah yang harganya di atas 5 miliar. Luar biasa tidak? Di kondisi COVID hari ini ternyata ada yang closing rumah 4 unit dalam pekan ini yang harganya di atas 5 miliar. Ada juga yang closing hari ini malah cash keras, terjual harga unit yang harganya 500 juta, 600 juta. Nah, ada juga yang berbondong-bondong datang tadi minta beli dengan keringanan DP, keringanan cicilan. Dan saya lihat dari sahabat-sahabat saya yang berhasil closing, ternyata dari bahasa tubuhnya itu berbeda dengan orang-orang yang tidak closing. Rata-rata yang closing itu terlihat dari wajahnya saja penuh dengan senyum. Maka kuncinya kalau mau sukses hari ini, perbanyak senyum. Jadi terbukti, nah senyum langsung, Padi langsung senyum. Jadi terbukti bahwa kalau mau murah rezeki di kondisi COVID ini, perbanyak senyum. Jadi kita latihan senyum. Kalau mau latihan senyumnya paten, lihat ke Mas Agung langsung senyum. lihat wajah bayi. Kalau ada anak kecil, anak bayi, kita senyumin. Kalau anak bayi itu tertawa atau tersenyum, berarti senyum kita udah sukses, berarti ikhlas. Nah, kalau bayi itu nangis, berarti kita harus belajar senyum lagi. Nah, minimal yang kita lakukan adalah perbanyak senyum. Kenapa? Karena kalau kita banyak senyum, banyak memberi senyuman, paling tidak kita menebarkan aura positif, teman-teman sekalian. Nah, aura positif ini yang harus kita tanamkan dulu ketika menghadapi masalah. Karena kalau kita sudah tenang, sudah happy, maka 50% masalah selesai. Gitu. Ya, setelah senyum, perbanyak sodako. Bukan cuma senyum doang. Karena mentang-mentang senyum itu sodako, cukup dengan senyum. Nah, maksud saya begini, kebanyakan sahabat-sahabat saya yang berhasil closing, yang bisnisnya tetap bertumbuh di tengah COVID ini, adalah orang-orang yang berpikiran positif dan feeling positif. Ya, tadi kuncinya yang pertama, kita berserah diri dulu, kita akui saja kondisi hari ini, dan kita serahkan kepada Allah bahwa, ya Allah, saya menyerah, tapi saya tetap ikhtiar. Jadi, full fikir, full zikir, full ikhtiar kalau kata Game. Jadi hari ini kesempatan kita untuk mengoptimalkan itu. Otak 100% berpikir, hati 100% berzikir, fisik kita 100% tetap berikhtiar. Nah, dan positive feeling. Biasakan hari ini, teman-teman sekalian, tebarkan aura positif, dan biasakan kita untuk tadi, ternyata banyak hari ini di tengah pengusaha yang lain berkeluh kesah, cash flow susah, pemasukan susah, pengeluaran semakin besar, karyawan tetap harus digaji, konsumen susah. Bagi yang berkeluh kesah terus, siap-siap bahwa mereka tidak akan bertumbuh. Nah, bagi yang menerima, berdamai dengan kondisi, berdamai dengan keadaan, mesti langkahnya lebih ringan. Kalau langkahnya lebih ringan, hatinya lebih tenang, semakin terbuka. Jadi tidak usah menjadikan stres kondisi hari ini. Nah, sahabat sekalian, itu kita bicara. Ya. Maka ikhtiar lahirnya adalah kita harus beradaptasi dengan keinginan pasar. Hari ini kita harus semakin jeli melihat kondisi pasar. Teman-teman sekalian, kita harus sudah mulai berubah. Dulu sebelumnya mungkin kita yang kita anggap hot prospect, kita kejar, kita yakin bahwa mereka akan membeli properti kita, entah untuk investasi atau untuk mereka miliki sendiri, mereka tinggali. Nah, tapi hari ini bisa jadi yang awalnya hot prospect hari ini tidak berdaya, karena hari ini para pengusaha yang sukses bisa jadi lagi pusing semua. Ketika kita tawarin rumah, mereka bilang, jangan mikirin rumah, gaji karyawan saja luar biasa. Ibaratnya sudah mulai mau tenggelam.
Sehingga hari ini bisa jadi banyak hot prospect baru. Para pebisnis kecil bisa jadi hari ini malah mereka meningkat omsetnya, dan itu bisa menjadi hot prospect kita. Maka hari ini kita sudah mulai harus jeli. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita harus sudah mulai melek teknologi. Ya, salah satunya nih pertemuan Zoom. Jujur saya juga baru sekarang berkomunikasi di Zoom ini. Dulu sih hanya menjadi peserta saja, dan baru hari ini diberikan kesempatan, alhamdulillah bisa berbagi. Jadi malam ini saya bukan mengajar tapi berbagi. Optimalisasi teknologi. Sahabat sekalian, sekarang kita tidak bisa lagi mengandalkan kehadiran prospek ke lokasi kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan reservasi. Kami sekarang sudah mulai mengoptimalkan reservasi. Jadi konsumen-konsumen cukup mereka reservasi saja dan refundable. Jadi reservasi kita kasih kesempatan 14 hari dan boleh batal sepihak. Jadi benar-benar boleh batal, minimal yang reservasi. Kalau harusnya booking 5 juta ya cukup reservasi 1 juta atau reservasi hanya 500.000. Minimal kita sudah punya prospek hot yang benar-benar punya komitmen dan cukup reservasi, dan boleh dibatalkan sebanyak-banyaknya. Ya. Terus hari ini juga kesempatan kita membentuk teamwork yang lebih solid. Sahabat sekalian pasti akan merasakan bahwa karyawan kita sekarang, tim kita lebih merasa senasib sepenanggungan, lebih merasakan bahwa sekarang ini kita harus bersatu untuk untuk menghadapi tantangan ini. Maka kesempatannya bukan hanya solid bersatu saja, tapi upgrade tim kita, sahabat sekalian. Sekarang kesempatannya mereka semua terlibat. Nah, kami bagian keuangan semua jadi marketing dan solid semua berjualan menggunakan media online. Ya. Dan harus lebih banyak berbagilah dengan agen-agen. Ini kabar baik buat para agen marketing properti. Ya, lebih banyak berbagi daripada daripada ngasih banyak gimmick ke konsumen, mending kasih banyak gimmick buat tim marketing biar mereka happy. Kalau mereka happy maka mereka lebih banyak closingnya. Karena kalau para konsumen itu kecenderungannya sudah mampu, tapi kalau tim marketing dikasih gimmick yang lebih baik, mereka jauh lebih. Kita harus menganalisa visi kita lebih matang. Bagi sahabat-sahabat yang terjebak di gaya hidup kemarin sehingga besar pasak daripada tiang, belum apa-apa sudah Pajero baru, Mercy baru, Fortuner baru, gitu. Padahal masih hitungan Excel, baru dapat KPL, baru dapat KYG, sudah gaya hidupnya melampaui. Nah, ya sudah, yang sudah terjadi saat ini kita mengevaluasi. Nah, sahabat sekalian, kalau itu sudah terjadi, maka yang harus dilakukan hari ini adalah mulai menginventarisir mana potensi dana yang bisa segera masuk, mana potensi dana yang dikhawatirkan mandek, mana potensi dana yang benar-benar akan mandek, sehingga kita pun bisa mengatur ritme pembangunan, kita bisa mengatur pendekatan kita juga terhadap para konsumen kita. Terus hari ini juga yang harus kita lakukan adalah efisiensi biaya operasional. Nah, sahabat sekalian, tidak terasa, tapi sudah menjadi kewajiban kita, operasional tetap harus keluar. Rasa-rasanya kalau saya tidak akan tega di kondisi hari ini harus memotong gaji karyawan, harus memotong gaji tim. Sementara kita juga sebelum kondisi sekarang dibesarkan oleh mereka. Tapi di satu sisi kita tidak punya penghasilan misalnya. Nah, ini yang harus kita lakukan, akhirnya efisiensi biaya operasional.
hari ke hari yang kami lakukan adalah mengevaluasi mana potensi-potensi penghasilan yang positif masuk dan mana saja unit-unit yang harus kita hentikan, mana yang unit yang harus bisa kita gerakin terus, apa yang harus kita lakukan di proyek kita. Kalau masih memungkinkan, maka bergeraklah terus sahabat sekalian. Kalau masih memungkinkan. Kemarin 14 hari pertama kami stop total, setelah itu kami nego ke lingkungan. Boleh tidak kami tetap melakukan pembangunan, tapi tertutup. Maka tukang-tukangnya ketika masuk bekerja, protokol penanganan COVID itu dilakukan, harus pakai masker, harus berjauhan, jaga jarak. Jadi tukangnya jaga jarak, terus disiplin cuci tangan, dan mereka diisolasi di tempat pembangunan, tidak boleh keluar. Dan itu harus dilakukan, sahabat sekalian, dengan koordinasi lingkungan. Boleh tidak lingkungan sekitar mengizinkan itu? Kami segera koordinasi dengan polsek setempat, koordinasi dengan Koramil, koordinasi dengan warga, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga ketika kita melakukan aktivitas terbatas itu mereka paham. Nah, kalau memungkinkan tetap bergerak. Hari ini yang harus kita lakukan adalah tetap bergerak. Kalau tidak memungkinkan ya sudah, berarti kita harus berinovasi. Nah, next slide-nya. Ini normatif. Rekomendasi strategi bisnis yang harus kita lakukan pertama adalah kita hemat energi listrik, air, rumah tangga, kantor, melakukan pengawasan penagihan pembayaran melalui sistem work from home, mulai membangun komunikasi lebih intensif secara personal dengan para konsumen kita, dan memberikan mereka solusi. Artinya bukan hanya menagih, tapi diskusi. Nah, menyamakan frekuensi, karena kalau frekuensi sudah sama, hasilnya solusi. Meningkatkan analisa bisnis, melibatkan pihak ketiga, harus kita melibatkan konsultan, kita nego, libatkan konsultan. Kalau memang kita tidak mampu, karena kita harus hati-hati, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa memastikan bulan ini selesai, bulan depan selesai, bisa jadi 4 bulan, 5 bulan, gitu. Maka harus terencana dengan baik. Kalau kita mampu, lakukan. Kalau tidak mampu, mulai berkonsultasi. Saya pikir hari ini juga para ahli-ahli di bidang keuangan, mungkin kalau memang kita tidak mampu, mereka juga bisa nego. Hati-hati juga teman-teman sekalian dengan instrumen pajak ya. Kadang kita lalai, wah sekarang kan pajak lagi dikasih keringanan, sehingga kita lalai. Jangan sampai ketika kita lalai hari ini, begitu kondisi sudah normal, perpajakannya menjadi bumerang buat kita. Terus mulai menyusun anggaran pemulihan aktivitas operasional pasca COVID. Jadi yang terpenting itu hari ini, sahabat sekalian, recovery-nya nanti. Ketika kita sudah melewati masa ini, maka yang terpenting itu kesiapan kita untuk bangkit menjadi juara setelah pasca ini. Nah, saya bersyukur sekali saya masih bisa berkomunikasi dengan Gurunda, Pak Bambang Ibnu, sehingga setiap detail bisnis kami konsultasikan. Saya juga masih bersyukur masih bisa berkomunikasi dengan Kang Mas Suryadi, itu salah satu guru saya juga. Yang saya lihat pada saat kami krisis dulu, saya pernah krisis 2014, 15, 16. Beliau tetap bertumbuh. Jadi siap-siap Kang Masur mendapatkan konsultasi dari sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita bisa bertahan di tengah krisis. Pada saat dulu krisis, yang lain pada tumbang, beliau tetap bertahan. Begitu selesai krisis, beliau loncat langsung. Nah, kita harus seperti itu. Pada saat krisis, ya sudah, posisi kita adalah belajar, bertahan, dan bertumbuh. Pada saat kondisi krisis lewat, maka yang akan kita alami adalah bertumbuh dan melesat. Ya,
Terus operasional dan SDM, teman-teman sekalian, tetap lakukan jadwal piket meskipun dikerjakan di rumah, tapi ketat. Jadi tim kita mentang-mentang di rumah, jangan menjadikan itu menjadi hari libur, pura-pura kerja, tapi dirangsang bagaimana mereka meskipun di rumah jam 9 pagi atau jam 8 pagi mereka sudah mandi, pakai pakaian kerja, ya, dan mereka melakukan aktivitas pekerjaan. Untuk siapa? Untuk mereka juga, untuk kita juga. Dan kita sebagai owner, business owner, kita juga melakukan hal yang sama. Jam 9 sampai jam 4, jam 5 kita melakukan aktivitas. Seperti hanya kita melakukan aktivitas. Nah, menyusun daftar dan rencana pemulihan aktivitas produksi. Jadi benar-benar tersusun dengan baik, sahabat sekalian. Setelah kondisi keuangan kita pilah-pilah mana yang aman, mana yang tidak aman, potensi rugi di mana, potensi yang masih profit di mana, potensi yang harus subsidi silang di mana, itu harus terbaca dengan baik. Ya. Nah, ketika itu sudah terbaca dengan baik, maka kita lebih mudah menyusun rencana agenda ke depannya untuk pemulihan aktivitas produksi. Terus kita menyusun rencana dan agenda kerja karyawan kita, staff kita, tim kita. Lalu mengendalikan keamanan stok material on-site ya. Sahabat sekalian, banyak sekali lalai ketika cut aktivitas, kita tidak memperhatikan keamanan lingkungan, mulai berbagi. Saya senang sekali dengan filosofinya guru kita bahwa pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Hari ini sudah mulai terbukti. Di kondisi krisis, maka pagar keamanan terkuat adalah lingkungan sekitar. Sahabat sekalian, kalau selama ini kita sudah melakukan hubungan yang baik, care terhadap lingkungan sekitar proyek kita, maka hari ini keamanan terbaik adalah lingkungan sekitar kita. Kalau belum melakukan itu, maka lakukan mulai sekarang. Kesempatan hari ini, ya sekedar memberikan gula. Kan gula sekarang lagi susah, sahabat sekalian. Gula itu produk yang susah. Kalau kita ke supermarket, hanya 2 kilo satu orang. Kita bagi setengah kilo, 1 kilo tetangga. Lalu hanya sekedar membagikan masker. Nah, banyak berbagi hari ini, maka percaya, proyek kita aman. Tanpa harus kita menjaga berlebih. Nah, untuk pemasaran, sudah pasti yang harus kita lakukan hari ini adalah digital. Mas Kinkin siap-siap mendapatkan konsultasi luar biasa bertubi-tubi karena salah satu guru terbaik saja, Mas Kinkin, bagaimana menjaga branding. Nah, sahabat sekalian, tapi ingat, branding yang baik itu ketika diterjemahkan dengan produk yang baik. Branding yang baik itu ketika diterjemahkan oleh integritas yang baik. Branding yang baik itu akan menjadi tidak berharga sekali ketika kita tidak terjaga integritasnya. Maka sahabat-sahabat yang dulu sebelum COVID ini tidak menjaga integritas, hari ini kesempatannya menjaga integritas. Supaya apa? Supaya branding kita baik. Jadi kalau sekedar kita melakukan branding saja dengan tidak menjaga kualitas, tidak diterjemahkan didukung oleh kualitas dan integritas yang baik, maka branding kita itu hanya sekedar hiasan saja. Terus melakukan rencana aksi untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi calon konsumen. Konsumen hari ini kita jadikan sahabat, karena hari ini semua mengalami hal yang sama. Kita mengalami kondisi penurunan omset, konsumen juga mengalami penurunan penghasilan atau penghentian penghasilan. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah menjadikan konsumen itu menjadi sahabat kita. Yakin sahabat, justru pada saat COVID ini, ada satu unit di kami yang cicilannya panjang. Saya juga ada cicilan ke kami, ke developer, sampai 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun, tanpa bank. Kan kalau itu dilakukan, hampir dapat dipastikan produksi kita harus tetap jalan, sementara cicilan 5 tahun lagi. Terbayang tidak kondisi COVID hari ini? Tapi komitmen kita di perjanjian bahwa 12 bulan bangunan harus selesai. Ternyata sahabat, ketika kita melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen, menjadikan mereka sahabat kita, menjadikan mereka saudara kita, bahkan ada yang mempercepat pembayaran. Ada yang harusnya 5 tahun,
karena merasakan juga apa yang kita rasakan, kita terus terang dengan kondisi hari ini, malah percepatan. Ya udah kalau gitu cepat bangunnya selesai, per termin saya akan bayar. Nah, pendekatan yang terpenting itu pendekatan yang baik. Dan ubah cara komunikasi dengan konsumen. Ya. Terus melakukan maintenance pada konsumen yang telah membeli atau sedang dalam proses membangun ya tadi. Jadi konsumen-konsumen yang sudah beli itu kita maintenance, kita berikan laporan, bahkan sekedar laporan pembersihan lingkungan, kita berikan report ke mereka. Supaya apa? Supaya komunikasi kita tetap terjaga, trust-nya tetap terjaga. Nah, saya duga kalaupun ini bagi teman-teman yang masih produksi ya, kalaupun hari ini harus diberhentikan total aktivitas, tapi kalau untuk kebersihan lingkungan rasa-rasanya tidak harus dihentikan. Artinya tim lingkungan, kalau kami sih di setiap proyek punya minimal 4 tim lingkungan. Karena apa? Karena buat kami treatment lingkungan itu sama dengan pekerjaan infrastruktur. Karena kami konsepnya eco-living, maka buat kami menjaga lingkungan itu sama seperti pentingnya membangun jalan. Sehingga di kondisi apapun, 4 orang itu sebisa mungkin orang lokal sehingga masih bisa melakukan aktivitas. Bahkan dengan memperlihatkan tetap menyapu, memperlihatkan membenahi rumput-rumput itu kita report ke konsumen. Sehingga mereka melihat, oh perumahan kita tetap terjaga. Berikan laporan secara berkala. Maka mereka pun akan care dengan nasib kita. Nah, sahabat sekalian, semoga saja kita bisa bertahan bertumbuh. Budi Waskito, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Suaranya ternyata terputus-putus ya, kata Mas Naufal. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin kita diskusikan. Di sini ada Mas Bedit. Ya, Kang Erdi. Luar biasa Mas Bedit. Salah satu. Bertanya mungkin dari yang hadir di sini ada, alhamdulillah ada 100 orang Kang Erdi yang join. 100 ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti biar saya bukakan mic-nya biar kita. Atau ada yang mau sharing? Mas Fadil, barangkali ada senior-senior kita di sini yang mau sharing juga, silakan. Alhamdulillah ada Pak Budi Waskito, tadi ada Pak Haris Marga join, Pak. Wah, ada Kang Haris ya. Sebentar saya buka kalau ada. Ya, Kang Haris, silakan Kang Haris. Udah keluar. Bentar. Oh, udah nggak ada tadi. Alhamdulillah ada Kang Erdi. Fadil, kita sampai jam berapa ya? Alhamdulillah sampai jam 9 Kang Erdi. Oke, jam 9 berarti setengah jam Ya. lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ingin sharing-sharing. Ya, mungkin tuntaskan dulu 2 slide lagi. Oh, siap Kang Erdi. Mas Monggo. Ya. Ya, ini ada yang oke. Pak Windu Medan mau bertanya. Ya, selamat malam Pak Erdi. Malam Pak Windu. Iya, ini saya Windu Pak dari Medan. Ya Pak, selamat malam. Luar biasa Pak Windu. Ya, iya Bapak. Iya, Bapak sehat Pak? Dan bahagia Pak. Oh iya, amin. Begini Pak Erdi, saya kan saat ini memang lagi mau membuka proyek baru di Medan. Cuma saat ini sebelumnya proyek pertama saya itu FLPP. Nah, udah selesai. Cuma sekarang ini saya mau coba untuk komersil. Cuma seperti biasa kalau kita membuka proyek yang baru, kan kita harus membuat PKS lagi dengan bank gitu ya Pak ya. Nah, jadi saat sekarang ini saya sudah proses memasukkan pengajuan PKS itu ke beberapa bank, tapi banyak yang belum disetujuin Pak. Artinya masih dalam proses begitu Pak gitu. Ya, jadi salah satunya dengan BNI Syariah itu BNI Syariah Medan sampai sekarang ini belum bisa
selesai-selesai Pak. Jadi sedangkan konsumen juga memang ada beberapa sih, baru 10 konsumen yang sudah memberikan tanda jadi, dan karena saking lamanya belum ada kejelasan PKS-nya, kadang-kadang mereka merasa kita ini nggak jujur, ngenipu atau apa gitu loh Pak. Jadi saya juga agak takut juga gitu, gimana sih biar dari pihak perbankannya saat ini bisa mengabulkan cepat proses PKS KPR Inden kita Pak. Gitu Pak, mohon masukan dan ininya Pak. Terima kasih Pak Pak Edi. Pak Windu luar biasa, Pak Windu masih semangat. Pak Windu buka untuk komersinya berapa luas Pak? Saat ini yang sudah pematangan itu 1,6 hektar Bapak. Udah pematangan ya. Izin udah selesai Pak? Izin sudah Bapak. Cuma masih belum pecah semua, masih dalam proses gitu. Oh, sertifikatnya masih proses pecah. Ya. Artinya sertifikasinya benar selesai Bapak. ya? Iya Pak. Oke. Udah ada calon konsumen ya Pak ya? Sudah Bapak, sudah. Udah berapa Pak? Ini baru 10 orang Pak, dari Januari kemarin agak-agak sudah ada beberapa yang sudah diterima DP, ada yang baru tanda jadi saja. Oke. Ya, Pak, kondisi hari ini memang harus realistis Pak. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita harus mulai mengedukasi konsumen bahwa kasihan juga pihak perbankan juga hari ini sangat terbatas Pak. Untuk di BNI Syariah Bandung saja banyak unit-unit yang terpaksa harus tutup karena tim BNI Syariah juga harus berbagi waktu sesuai dengan peraturan yang ada. Terus petugasnya juga bergantian, apalagi kondisi sekarang sebagian kota PSBB. Sehingga kita harus edukasi juga ke konsumen bahwa kita tidak bisa mengandalkan 100% ke perbankan. Nah, Bapak bisa mencoba instrumen cash bertahap barangkali. Nah, kalau untuk perbankan Pak, memang hari ini diskusi dengan salah satu manajer bisnisnya BNI Syariah. Hari ini mereka juga mulai sedikit lebih ketat untuk melakukan analisa KPR. Jadi terkecuali bagi fixed income yang punya penghasilan pasti. Hari ini kan batasan fixed income pun mulai bergeser Pak. Kalau dulu fixed income itu yang penting punya gaji gitu. Nah hari ini yang punya gaji itu di PHK gitu. Jadi fixed income yang benar-benar aman, dan itu kita harus edukasi ke konsumen. Hari ini memang luar biasa. Nah, yang bisa Bapak lakukan salah satunya adalah memastikan bahwa proyek Bapak aman dengan melakukan komunikasi terus. Nah, sebisa mungkin kantor tetap ada yang piket Pak, meskipun tidak harus buka, tapi kantor ada yang piket, sehingga para konsumen itu masih ada tempat kalau mereka berkunjung sesekali, jadi tidak tutup, sehingga mereka tidak khawatir. Dan kalau memang memungkinkan Pak, kita tawarkan ke konsumen, Pak, Ibu, kondisi hari ini adalah kondisi yang kita juga tidak bisa menghindar. Apakah Bapak akan melanjutkan pembelian Bapak karena kami tidak bisa melakukan aktivitas sampai batas waktu yang tidak bisa kita tentukan. Kalau Bapak mau tetap bertahan, bersabar, alhamdulillah kami akan komitmen Pak. Tapi seandainya Bapak agak berat, maka mohon ya akhirnya juga mohon maklum Bapak kalau seandainya. Tapi kalau misalnya konsumennya tidak menyatakan mundur, ya jangan tawarin mundur. Oke, baik. Konsumennya menyatakan mundur, ya sampaikan saja kami bisa Pak kembalikan, tapi mungkin dengan termin. Nah, Bapak mulai memilah-milah kondisi cash flow Bapak. Sekarang ini asal terus terang Pak, insya Allah semua paham. Ya. Baik Pak. Dan kita tidak bisa mengandalkan 100% dari KPR memang hari ini. Pasar tetap ada. Kata Bapak Bambang, selama
selama laki-laki masih senang dengan perempuan, pasar properti itu masih ada. Oke, siap Pak. Selamat Pak Wibi ya. Baik, Sukses ya. ya, terima kasih banyak masukannya Bapak. Ya. Ya, Pak. Ada sahabat saya bertanya di satu kota, beliau baru melakukan pematangan, lalu perizinan juga masih proses, belum kelar, nanya ke saya. Lalu saya tanya, kondisi cash flow Akang gimana? Kondisi cash flow saya sekarang selesai. Oke. Kondisi lahan gimana? Kondisi lahan sudah beres, tinggal perizinannya. Apa yang harus saya lakukan Kang Yardi? Saya bilang, hari ini kalau perlu yang dilakukan adalah pertahankan lahan itu, aktivitas yang menghasilkan ekspor hari ini, atau tawarkan lahan itu kepada developer lain yang masih kuat, terus yang sudah siap, masih siap untuk terima punya, lalu beli lahan baru, simpan sampai COVID ini bisa pulih kembali. Minimal dengan uang itu bisa bertahan untuk hidup dan masih tetap punya lahan baru. Nah, salah satunya bisa jadi seperti itu. Tadi filosofi tanaman tadi, barangkali kita harus memotong daun. Kita cintai itu yang cinta tanaman. Padahal satu daunnya mahal sekali. Tapi karena daun itu dipangkas, maka akan menumbuhkan tunas-tunas baru. Filosofinya seperti itu. Jadi kita harus memangkas benar. KRD. Sama tadi seperti itu. Kalau Bapak kan pertama lahan sudah selesai, terus Halo, tes. Kita tinggal menjaga tentang cash flow saja. Halo. Ya. Edi, mohon maaf suaranya agak putus-putus mungkin. Ya. Sekarang gimana? Gimana Kang? Suaranya sudah? Coba tes. Sudah bagus. Belum ya Kang? Coba mau lanjut lagi Kang? Ada yang bertanya lagi nih. Mas Kinkin, gimana kabarnya Mas Kinkin? Luar biasa, sehat bahagia. Saya kalau lihat Mas Kinkin, semangat saya muncul luar biasa. Ini guru paling keren di pesantren properti. Halo Kang, suaranya agak putus-putus Kang. Ya. Koneksinya kayaknya kurang stabil ya. Ya. Sebentar saya cek dulu. Pelan-pelan aja. Lumayan Kang, ada yang bertanya lagi nih, ada dari Pak Gamal dari Tangerang Selatan. Saya lihat ada yang bertanya bagaimana gimmick untuk developer 15 tahun ya. Ya Kang? Mas Fadil, Kenapa? Ya, suaranya masih putus-putus Kang. Ya. Halo Pak Berit, mungkin bisa bantu jawab selama Kang Erdi gangguan. Mana pertanyaan yang mana? Mungkin yang paling atas Pak Berit dari Pak Gamal Muadi nih. Bentar saya buka. Ya Pak. Nih Pak. Pak Bedit ya. Siap, insyaallah. Iya Pak, saya dari Tangsel Pak. Ini sebelum di bulan Februari saya ada kerjasama dengan pemilik lahan, sistem bagi hasil Pak. Nah, proses perizinan berjalan, tapi kondisi COVID kayak gini, itu satu, saya harus menyikapi seperti apa. Kedua, saya ada penawaran juga kerjasama lahan.
Cuman saya belum, besok ini baru mau Zoom meeting. Nah, saya harus bagaimana ya menyikapinya, Pak? Saya terus terang baru pemula nih, Pak. Mohon maaf. Sebelum ini sudah kerjakan di mana, Pak? Kecil-kecil, Pak. 2 unit, 3 unit aja. Yang ini cukup Sudah. besar, karena di atas 5.000. Oke. Kira-kira nanti akan jual dengan rank harga berapa, Pak? Komersil, Pak. Di atas 500, ada yang di atas 1,2. Kalau saya gini sih, Pak, yang kalaupun Bapak melanjutkan itu, Bapak harus ada alternatif strategi penjualan tanpa perbankan. Karena seperti yang Mas Edi bilang tadi sudah sangat betul sekali bahwa perbankan akan sangat sulit kita andalkan. Maka siap atau enggak, misalkan cash flow kita akan lama kembali uangnya, investasinya kembali uangnya gitu. Kalau modalnya pas-pasan, artinya yo masih pakai silat-silatan gitu ya, silat-silatan, kemudian apalagi akan mau hutang perbankan, mending tunda dulu. Tetapi kalau modalnya oke ya monggo saja, tetapi ya itu tadi harus ada alternatif selain perbankan. Iya, Pak. Itu, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Semoga membantu, Pak. Ya. Makasih Pak Bedit. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak RD-nya sedang ada gangguan. Oke. Jadi mohon bantuannya Pak Bedit untuk menjawab sementara pertanyaan. Insya Allah, sebisa saya. Ya, selanjutnya ada dari Pak Tri Wijaya. Mas Danur. Monggo Mas Danur. Iya, Mas. Disampaikan pertanyaannya ke Pak Bedit. Lagi menunggu Pak RD menyambungkan kembali. Siap, J. Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Ya. Menurut Bapak Bedit, saya sebagai marketing properti, pendekatan persuasif apa yang menurut Bapak itu paling tepat yang dilakukan pada masa-masa sekarang? Seperti Bapak. Marketing itu kuncinya gini, ada namanya probing. Jadi mengetahui keinginan pelanggan, berusaha secepat mungkin tanpa harus bertanya langsung, kira-kira pelanggan ini inginnya rumah seperti apa sih gitu. Iya, sudah. Apakah dia tipe 40, apakah dia tipe 45, apakah 2 lantai. Kemudian kemampuannya di angka berapa ranknya dia. Ranknya di angka. Kemudian juga perlunya ada memang pendekatan-pendekatan seperti memanusiakan manusia. Betul. Mengambil hatinya gitu kan ya, mengambil hatinya, memanusiakan manusia, terus rajin follow up, jangan sampai menyerah sebelum ada kejelasan dia beli atau tidak, itu harus follow up terus. Walaupun kita juga tidak boleh follow up itu terlalu agresif gitu ya. Kalau ibaratnya saya itu kedengeran nggak ya? Ibaratnya saya itu PDKT sama cewek gitu ya. PDKT sama cewek gitu kan. Kan itu ada tarik ulur gitu. Jadi kita tidak boleh tarik terus, tapi juga tidak boleh ulur terus. Follow up, rajin, di sela-sela mungkin per 2 hari, 3 hari, sampai itu closing. Saya pikir gitu, Mas. Oke, berarti untuk treatment khusus tidak ada, hanya seperti yang biasa saya lakukan ya berarti ya. Jadi tidak ada yang mungkin yang khusus untuk untuk mungkin edukasi atau apa, menurut Bapak mungkin hanya cukup itu saja berarti ya, Pak Bedit. Oke ya. Alhamdulillah Pak RD sudah hadir kembali. Terima kasih. Pak Bedit sebelumnya terima kasih. Mas Bedit, atur nuhun. Ya teman-teman sekalian, tadi saya ada sedikit pertanyaan bagaimana gimmick untuk cicilan ke developer 15 tahun. Dari Pak Yono itu, Pak. Pak Yono ya? Iya, sudah saya buka mic-nya. Ya. Oke. Halo. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Pak RD ya, Pak ya. Pak, saya ada konsumen. Sebenarnya saya baru proses juga untuk PKS dengan salah satu bank syariah. Cuman kemampuan dia itu cuma per bulannya 4,7. Kemudian dan DP-nya itu dia bisa cuma 50.
Sementara kan ada biaya administrasi macam-macam tuh hitung-hitung sekitar 65 kan. Nah, kayaknya agak ribet juga ini karena dinaikkan DP-nya nggak bisa, dinaikkan angsurannya juga ribet, nggak kemampuannya terbatas. Saya pengen tanya untuk yang 15 tahun itu possibility-nya misalnya kita ambil KPR developer seperti apa Pak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Terima kasih Pak Yono ya. Ya. Pak Yono, saya mengambil sikap hari ini untuk mengukur sepatu Pak. Jadi di bisnis ini kita harus seperti mengukur sepatu. Kalau kaki kita nomor 40, maka jangan pakai nomor 39 atau jangan pakai nomor 42 atau 41. Maka kalau kaki kita nomor 40, kita pakai sepatunya nomor 40. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, hari ini rasa-rasanya berat di kondisi sekarang kalau kita melayani KPR konsumen ke developer dengan cicilan sampai 15 tahun. Realistis hari ini, bank saja sangat ketat untuk menganalisa konsumen untuk KPR. Nah, maka kita yang bukan orang perbankan harus lebih ketat, Pak. Jadi usul saya, hindari cicilan panjang hari ini, tapi kalau mau cicil ke developer, cash bertahap maksimal 1-3 tahun. Dengan perjanjian 50% DP baru kita membangun. Jadi kalau kami cash bertahap pun perjanjiannya 50% DP baru kami bangun. Artinya kalau begitu DP-nya harus besar. DP boleh dicicil, bisa jadi DP dicicil selama 12 bulan, maka 2 bulan ke-12 perjanjian kita bangunan baru di progres. Artinya kita sama-sama cari solusi. Jadi jangan memaksakan diri, Pak. Makanya sahabat-sahabat sekalian, banyak sahabat-sahabat yang melakukan KPR ke developer, dipastikan ketika tidak mengukur kemampuan, tahun kedua, tahun ketiga tumbang. Nah, saya melakukan KPR ke developer itu berani hanya 10% dari jumlah total unit yang kita disediakan. Kalau unit 100 unit, maka saya hanya berani 10, maksimal 20 unit. Selebihnya cash bertahap 1 tahun. Cash bertahap 2 tahun maksimal. Kenapa? Karena kita harus mengukur kekuatan kita. Jadi usul saya dihindari. Terus bagaimana dengan konsumen yang kemampuan DP-nya di bawah ketetapan 10% harga unit, dan cicilannya juga di bawah kemampuan? Jawaban saya jangan dipaksakan. Oke. Ya, tapi saya kalau ada konsumen, ya Pak, tapi kalau konsumen itu bisa menyicil DP sisa, itu bisa dilakukan Pak. Misalnya DP seharusnya 100 juta, beliau mampunya 60 juta, maka ada 40 juta. Nah, 40 juta itu dibuat perjanjian bahwa beliau nyicil yang 40 jutanya. Nah, itu yang sering kami lakukan. Gitu, saya ada pemikiran gini, Pak. Gimana? Dia kan pekerja fixed income ya, Pak ya. Oke, PNS Pak? Ada, ya, dia misalnya gini Pak, kita bisa nggak kita minta ke bagian yang memberikan gaji mereka untuk langsung potong dari gaji gitu, seperti itu kira-kira aman nggak Pak? Hari ini Pak, kriteria fixed income itu berubah dari yang fixed income hari ini bisa jadi tidak aman. Yang aman itu salah satunya PNS itu aman, karena kalau untuk makan jadi tetap ya. Nah, Bapak sekarang bisa saja biasanya pihak perbankan juga kan minta jaminan dari kalau kerja dan jaminan. Halo Kang Erdi. Halo, tes. Suaranya agak kurang ini Pak, kurang jelas. Halo, tes. Ya, gimana sekarang? Sudah, Kang Eri, alhamdulillah lancar. Oke, ya.
Halo Kang Erdi. Suaranya malah hilang, Kang. Halo? Ya, mohon maaf buat Bapak dan Ibu untuk menunggu sementara. Mungkin ada sedikit gangguan. Alhamdulillah kembali mungkin saya mengingatkan saja sebelum Kang Erdi beres, saya mengingatkan ada Pak Guru kita, ada Pak Asikin, ada Pak Kinkin. Insya Allah nanti Pak Kinkin akan mengisi kelas online juga tentang ilmu marketing. Jadi di mana yang sekarang marketing sedang susah-susahnya, yang di mana kita sedang turun-turunnya, nanti insya Allah akan kita bahas di kelas online tanggal 19 April nanti. Insya Allah kita akan bahas tentang strategi marketing di saat-saat krisis ini. Jadi insya Allah yang dimana Pak Kinkin ini juga salah satu pengajar di pesantren properti bersama Pak Bedi tentunya, bersama Pak Erdi juga. Yang insya Allah adalah bisa dibilang expert di bidang marketing bersama Pak Bambang. Jadi mungkin yang tertarik di marketing atau marketing yang sulit atau ingin mengetahui lebih jelas bagaimana ini kita survive di masa-masa saat ini, bisa mengikuti kelas online-nya nanti tanggal 19. Jadi nanti biar saya cantumkan nomor adminnya biar bisa bergabung di grupnya bersama-sama mengikuti kelasnya di tanggal 19 dan tanggal 23. Gitu. Mungkin Kak Edi sedang mau menyambungkan kembali. Halo Kang Erdi. Halo Kang. Saya diklik Kang. Halo Kang Erdi. Kang Erdi bisa dengar suaranya Fadila? Mungkin Kang Erdi bisa diklik lagi ke misalnya ada tulisan mutu itu. Oh, dengan gimana kalau pakai WhatsApp? WhatsApp diarahkan ke mic. Halo sudah Kang. Udah Kang, silakan bicara Kang. Masih unmute ya? Udah Kang, ini Oke, sudah nyambung. Sudah nyambung lagi ya? Ya Kang, sudah Kang. Halo Kang. Hilang lagi. Halo? Ya, halo. Ya, sudah, Ya. sudah. Oke, sudah. Deal. Ya Kang Herdi. Ya, siap. Ya, monggo mungkin bisa dilanjut. Oke, ada lagi, Mas? Ada sih yang satu bisa lagi kita nih. diskusikan. Mungkin Ya, pertanyaan satu terakhir lagi. ini dari Pak Zulkarnain. Monggo Pak Zulkarnain. Bisa langsung di... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Erdi.
Saya mau tanyakan jualan in-house untuk cash bertahap 12 bulan. Ya. Harga unitnya 300 juta. Ya. Idealnya kira-kira maksimum berapa persen DP-nya? Kita bisa. Ya. Itu mungkin. Baik, Pak. Saya tanyakan ke Mas. Oke, Pak. Oke. Ya, Pak Zulkarnain kan, Pak ya? Iya. Pak Zulkarnain, kalau cash bertahap, kalau kami sih biasanya cash bertahap itu DP-nya 50%, Pak. Jadi 150 juta. Kenapa 150 juta? Karena dengan 150 juta itu lahan sudah aman minimal, insya Allah. Artinya lahan itu sertifikat sudah aman. Kalau lahannya masih kerjasama. Kalau Bapak kerjasama dengan DP 50%, lahan sertifikat sudah kita bisa tebus ke pemiliknya. Jadi setiap ada konsumen, untuk sahabat-sahabat yang cash bertahap ke developer, maka selamatkan lahan dulu untuk keamanan konsumen. Selanjutnya, dengan DP 50%, maka Bapak sudah mulai bisa progres pembangunan. Gitu. Secukupnya dana itu. Terus, bagaimana kalau konsumen tidak mampu membayar 50%? Maka bisa kita nego dengan kemampuan mereka berapa. Kemampuan mereka itu masukkah ke pengamanan lahan dan memulai pembangunan sampai nanti terminnya itu kalau bisa Pak jangan di 12 bulan kan setiap bulan untuk kondisi hari ini, tapi Bapak skemakan seperti skema KPR, Pak. Gitu ya. Halo, Kang Herdi. Iya, halo. Halo, ya. Halo, Pak Adi. Halo. Waduh. Kang Herdinya mungkin sedang gangguan. Halo, Kang Herdi. Halo. Oh, mungkin Kang Herdi sedang ada gangguan daerah sananya mungkin ya. Di disconnect juga. Halo, Kang Herdi. Kang Herdi, halo. Tes. Mungkin Kang Herdi langsung penutupan aja karena laptopnya disconnect di loudspeaker, jadi ngobrol lewat mic sini saja. Jadi mohon maaf buat bapak-bapak dan ibu semuanya. Ini langsung ditutup langsung di Kang Herdi. Oh, Kang Herdi. Baik Pak Zulkarnain, mohon maaf ada gangguan teknis di koneksi kami. Jadi begini Pak Zulkarnain, kembali ke tadi filosofi mengukur sepatu, kita tidak harus memaksakan. Oke, jadi kita tidak harus memaksakan DP 50% atau tidak harus memaksakan konsumen itu cicil 12 bulan. Bisa jadi kalau seandainya cash flow Bapak memungkinkan bisa cicil 24 bulan, Pak. Yang 1 tahun pertama menuhin DP 50% dengan perjanjian bahwa 50% pembayaran DP unit terbangun, sehingga Bapak relatif aman. Sisanya diskemakan seperti skema KPR, Pak. Fondasi bayar berapa persen, mungkin 30%. Pasang atap, nanti bayar lagi 40%-nya. Finishing 30, 40, finishing mungkin 30%-nya lagi, berarti 60, 30, 40, 30, berarti 100% pada saat BAST. Ya. Nah, dengan pola itu Bapak tidak memaksakan diri, konsumen pun insya Allah paham dan terbantu, Pak.
Kalau konsumennya bisa bayar DP minimal 50%, maka itu jauh lebih aman. Siap. Gitu. Iya. Itu Pak Zulkarnain. Oke. Iya, jelas. Oke. Masih. Sudah jelas Kang Ya. Edi dari Pak. Ya. Oke. Bisa ditutup. Saya kayaknya masih unmute ya. Iya Kang, disconnect. Oh, disconnect ya. Ya. Oke. The host mute you. Hostnya yang mau coba dilihat. Udah ya? Monggo Kang, sudah. Oke. Nah, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Nggak ada suaranya. Keluarga besar Pesan Properti semoga menjadi developer yang tetap amanah, kita bertumbuh dan melesat pada saat COVID ini sudah berlalu. Amin. Amin. Satu slide lagi ya tadi ya. Ambil ini, sekedar lewat saja. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di kondisi hari ini kita yang paling realistis, kalau menurut kami melakukan alokasi cash flow itu 60% pastikan itu dari penjualan unit, 25% boleh dari investor, sebisa mungkin pembiayaan perbankan itu pilihan terakhir, kalau bisa tanpa pembiayaan perbankan. Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini saya tidak ada pembiayaan perbankan di semua proyek kami. Jadi sebisa mungkin tidak ada pembiayaan perbankan. Supaya apa? Supaya menjaga kesehatan cash flow kita. Next terakhir, satu lagi. Oke. Satu lagi. Nah ini. Nah ketika dana masuk Bapak Ibu sekalian, maka pastikan 70%-nya kita alokasikan dulu buat pembangunan unit. Supaya apa? Supaya konsumen terjaga, Pak. Dan pastikan overhead kantor tidak lebih dari 15%. Ya, sehingga margin minimum kita idealnya kan di 20-30%, Pak. Nah, hari ini kita dapat margin 10% saja sudah oke. Artinya hari ini yang terpenting ketahanan cash flow. Tidak usah menjaga idealisme harus 20%, 30%, 50%. 10% aja udah cukup. Tapi ketahanan cash flow kita terjaga. Dan pastikan kita memiliki cadangan kas. Kas itu buat menjaga rumah tangga kita, rumah tangga perusahaan kita, rumah tangga karyawan kita. Nah ini mungkin salah satu tips sederhana yang kami lakukan hari ini untuk agar tetap aman dalam kondisi krisis secara cash flow. Mungkin masing-masing juga punya strategi, Bapak Ibu sekalian silahkan bisa kita jadi bahan diskusi lah. Nah sahabat sekalian, karena waktunya sudah habis ya, Mas Fadil ya? Iya, Kang Edi sudah memberikan di akhir acara. Ya, mungkin cukup dulu kita. Ya, Bang. Ya. Semoga kita tetap sehat dan bahagia, terjaga. Amin. Usaha kita juga terjaga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tetap berkah semua. Ya, Bang. Baik, Mas Fadil. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Kang Erdi sebelumnya sudah mau memberikan waktunya kepada kita, mau memberikan ilmunya kepada kita. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kang Erdi bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa memberikan lagi pada orang lain. Semoga kita selalu dapat amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu aja Kang Erdi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Kita lanjut di akhir acara. Karena ini kembali saya mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini di kelas online ini. Jadi karena minggu-minggu depan nanti insya Allah kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang insya Allah semakin hebat. Dari mulai seperti apa tadi kata Pak Guru bilang, insya Allah nanti ada guru besar dari UGM, nanti ada insya Allah dari direktur
Repower Asia, insya Allah nanti ada juga, kalau ada kesempatan mungkin kita bisa mengundang Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Insya Allah kita akan membicarakan properti akhir zaman. Selanjutnya ada insya Allah dari guru saya juga dan guru-guru teman saya, yaitu Pak Jamil, motivator nasional, pemilik owner dari Kubik Leadership. Mungkin selanjutnya nanti dari mungkin yang terdekat dari ada Pak Ardian Denka hari Jumat, mungkin hari Jumat ya. Jadi insya Allah kita akan mendatangkan orang-orang hebat, relasi-relasi dari Pak Bambang, dari Yayasan Pesantren Properti Plus Indonesia. Tetapi mungkin karena banyaknya yang ingin datang, ingin mengambil ilmunya, karena peserta kita hanya maksimal 100, dan saya dan teman-teman ini benar-benar digembleng oleh Pak Bambang, oleh Pak Guru kita, yang dimana kita tuh harus bisa survive di saat ini tanpa mengeluarkan uang yang banyak, tanpa pengeluaran yang banyak. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang sudah ada. Jadi mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ingin membantu saya bersama teman-teman, karena saya agak kurang enak minta Pak Bambang, karena Pak Bambang juga agak sekarang lagi masa-masa sulitnya, apalagi kemarin sudah ada bisa dibilang kecelakaan, handphonenya jatuh ke kolam, jadi belum bisa dihubungi. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bisa minta doanya juga buat Pak Bambang, karena malam hari ini beliau sedang kurang sehat. Sudah 3 hari ini beliau kurang sehat, jadi semoga mohon doanya beliau selalu sehat, bisa selalu diberi kekuatan, supaya bisa memberikan ilmunya kepada kita sebagai muridnya. Jadi saya memohon, mungkin minta bantuannya kepada bapak dan ibu di sini, bisa bantu saya dan teman-teman di sini supaya bisa program ini, kelas online gratis ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih insya Allah bisa lebih baik dari kemarin-kemarin. Jadi mohon doanya dan bantuannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga apa yang telah diberikan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk saya dan teman-teman, khususnya program kelas online gratis ini bisa menjadi amal kebaikan jariah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga amal jariahnya bisa mengalir terus sampai kita bertemu kembali di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi istilah kita sudah ada di kelas, sudah ada di akhir program, di akhir acara ini. Jadi saya dan teman-teman di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.